Setiap bayi baru lahir memerlukan penilaian segera setelah lahir. Sebagian besar bayi akan bernapas spontan, namun sekitar 10% membutuhkan bantuan ventilasi dan sebagian kecil memerlukan tindakan resusitasi lanjutan. Hai rekan-rekan sejawat sekalian, saya Dr. Diana CPNS dengan NDH01 Angkatan Pertama tahun 2026. Dalam video ini, saya akan menjelaskan alur resusitasi neonatus berdasarkan algoritma IDAI tahun 2022. Tujuan dari video ini adalah sebagai media edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam melakukan resusitasi neonatus sesuai dengan standar terbaru. Dalam tindakan resusitasi neonatus, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, kita harus memberikan salam dan memperkenalkan diri kepada orang tua atau ibu dari bayi yang akan dilahirkan. Yang kedua, kita melakukan konseling antenatal melalui anamnesis untuk mendapatkan informasi pertama, perkiraan usia kehamilan, jumlah janin apakah tunggal atau gemeli, dan tafsiran berat janin. Yang kedua, kita perlu menanyakan apakah ada riwayat pecah ketuban sebelum waktunya, apakah warna air ketuban jernih atau berwarna apa, dan adakah faktor risiko tambahan seperti faktor risiko ibu, faktor risiko janin, dan juga faktor risiko penyulit persalinan. Kemudian, sebagai penolong, kita perlu melakukan persiapan tim. Persiapan tim resusitasi terdiri dari 3 orang. Orang pertama berperan sebagai leader, di mana posisinya di kepala bayi dan bertanggung jawab terhadap airway dan breathing. Orang kedua berperan sebagai asisten sirkulasi, di mana posisi di sisi kiri bayi, dan bertugas membantu sirkulasi, memantau denyut jantung, mengatur PIP atau fraksi O2, pemasangan kateter umbilikal, dan juga pemasangan pulse oximeter. Orang ketiga berperan sebagai asisten peralatan, obat, dan cairan. Orang ketiga berada di sisi kanan bayi dan bertugas menyiapkan alat, obat, cairan, mengukur suhu, dan membantu monitoring. Apabila penolong hanya terdiri dari 2 orang, maka tugas orang ketiga dilakukan oleh orang kedua. Setelah itu, kita melakukan persiapan alat dan juga obat-obatan. Kita pastikan seluruh peralatan telah diperiksa dan tim memahami pembagian tugas masing-masing. Baik, rekan-rekan sejawat sekalian, setelah kita melakukan konsultasi antenatal dan persiapan penolong, alat, dan juga obat-obatan, maka kita sudah siap menolong bayi yang akan lahir. Ketika bayi akan lahir, pastikan infant warmer dalam kondisi menyala sehingga suhu terjaga dengan baik dan nyalakan stopwatch ketika bayi sudah lahir. Ada 3 pertanyaan penting yang harus kita tanyakan ketika bayi sudah lahir. Yang pertama adalah, apakah bayi prematur atau tidak? Yang kedua, bagaimana napasnya? Irregular atau tidak? Menangis atau tidak? Dan yang ketiga, bagaimana tonusnya? Apakah tonusnya lemah atau tidak? Jika seluruh pertanyaan tersebut dijawab tidak, maka bayi dapat dirawat gabung bersama ibu dan kita dapat langsung memulai inisiasi menyusui dini dengan selalu menjaga kehangatan, memantau laju denyut jantung, frekuensi napas, dan saturasi oksigen bayi. Bila salah satu terdapat jawaban iya, maka kita akan langsung melakukan langkah awal. Langkah awal terdiri dari hangatkan bayi, kemudian kita keringkan. Kemudian apabila perlu kita bersihkan jalan napas menggunakan suction. Pertama kita bersihkan dari mulut, kemudian kita bersihkan area hidung. Setelah itu kita keringkan bayi dan kita berikan stimulasi atau rangsangan taktil dengan meraba area punggung atau dengan menepuk area telapak kaki. Apabila selimut yang tadi dibawa oleh bayi terasa basah, maka kita ganti dengan selimut yang baru untuk menghangatkan bayi di infant warmer. Untuk segala tindakan tadi, maka kita perlu mereposisikan bayi kembali dengan posisi sedikit menghidu.
Langkah awal ini dilakukan selama 30 detik pertama. Setelah selesai melakukan langkah awal, maka kita akan melakukan evaluasi usaha napas bayi dan laju denyut jantung. Saat ini, kita melakukan pemasangan saturasi oksigen pada area preduktal. Kemudian, kita evaluasi apakah bayi menunjukkan usaha napas megap-megap atau apnu. Kita perlu mengecek apakah LDJ bayi di bawah 100 kali per menit atau tidak. Apabila iya, maka kita langsung melakukan VTP dengan menggunakan balon mengembang sendiri dengan sungkup yang sesuai. VTP kita lakukan sebanyak 40-60 kali per menit selama 30 detik dengan hitungan pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, dengan fraksi oksigen yang kita gunakan sebanyak 21%. Selama kita melakukan VTP pada bayi baru lahir, kita harus memastikan apakah VTP yang kita berikan efektif. Efektivitas dari VTP kita ketahui dengan melihat apakah dada mengembang atau tidak. Apabila tidak ada pengembangan dada, maka kita melakukan langkah koreksi yang terdiri dari SR IPTA. Yang pertama, sungkup. Apakah sudah sesuai ukurannya dengan ukuran wajah bayi? Apakah sungkup sudah menutup dengan baik? Apabila memerlukan koreksi, kita panggil bantuan untuk memegang sungkup dengan 2 tangan. Kemudian kita lihat, apakah di dalam rongga mulut atau hidung terdapat lendir? Bila perlu, kita akan melakukan isap lendir. Setelah itu, kita pastikan apakah mulut bayi terbuka, apakah ada halangan yang terlihat di mulut bayi atau tidak. Kemudian, apabila dada tetap tidak mengembang, kita boleh menaikkan tekanan dari pompa atau VTP yang kita berikan maksimum 40. Apabila dada tidak mengembang, maka kita perlu memikirkan alternatif jalan napas atau kita persiapkan bayi untuk intubasi. Intubasi dilakukan dengan lege artis dengan mempersiapkan laringoskop dan juga ETT yang sesuai dengan berat badan atau usia bayi. Saat ini, kita akan menghubungkan bayi dengan fraksi oksigen 100%. Apabila ETT yang kita gunakan menggunakan balon, maka jangan lupa untuk melakukan pengempesan balon sebelum kita menggunakan ETT tersebut. Setelah itu, dengan cara lege artis, kita melakukan intubasi secara cepat, lalu hubungkan dengan sumber oksigen, dan kita pastikan apakah ETT sudah berada pada posisi yang benar dengan melihat dada yang mengembang secara simetris. Kemudian kita dengarkan di paru kanan dan kiri secara bergantian untuk memastikan bahwa ETT sudah berada pada posisi yang benar. Berikutnya, kita akan mengevaluasi laju denyut jantung. Apabila laju denyut jantung di bawah 60 kali per menit dan bayi sudah terpasang intubasi atau LMA, maka kita bisa memulai VTP dan juga kompresi dada dengan frekuensi VTP 1 kali diikuti dengan kompresi dada sebanyak 3 kali. Saat ini, dengan secara simultan kita bisa langsung melakukan pemasangan akses intravena dan pemasangan OGT. VTP dan kompresi ini kita lakukan selama 60 detik, setelah itu kita akan mengevaluasi laju denyut jantung. Apabila setelah evaluasi kita dapatkan laju denyut jantung lebih dari 60 kali per menit, maka kita akan menghentikan kompresi dan tetap melanjutkan VTP. Namun, apabila setelah evaluasi kita dapatkan laju denyut jantung masih di bawah 60 kali per menit, maka kita perlu menyiapkan pemberian adrenalin intravena atau intratrakeal. Apabila denyut jantung masih antara 60 hingga 99 kali per menit, maka kita perbaiki ventilasi dan lanjutkan dengan tindakan VTP sesuai alur yang tadi sudah dijelaskan. Namun, jika setelah kita lakukan VTP, denyut jantung meningkat di atas 100 kali per menit, maka kita bisa hentikan ventilasi secara bertahap dan nilai usaha napas serta laju denyut jantung bayi. Apabila setelah langkah awal kita evaluasi bayi dapat bernapas spontan dengan laju denyut jantung lebih dari 100 kali per menit, maka
kita akan lihat ada tidaknya retraksi, merintih, atau takipnu. Apabila tidak, maka kita akan melihat apakah bayi menunjukkan cyanosis tanpa distres napas atau saturasi oksigen tidak tercapai. Apabila kondisi tersebut tidak kita dapatkan, maka bayi dapat dirawat gabung bersama ibu dengan selalu menjaga kehangatan, memantau laju denyut jantung, frekuensi napas, dan saturasi oksigen bayi. Namun, apabila kita melihat bayi mengalami cyanosis tanpa distres napas, maka kita perlu memberikan oksigen aliran bebas. Dan apabila bayi tersebut lahir prematur, maka kita perlu pertimbangkan pemberian CPAP. Setelah kita evaluasi namun tidak ada perbaikan, perlu kita curigai adanya penyakit jantung bawaan, sehingga bayi perlu dirawat khusus di ruangan intensif setelahnya. Apabila setelah langkah awal kita evaluasi bayi bernapas spontan dengan laju denyut jantung lebih dari 100 kali per menit, bayi tampak retraksi, merintih, atau takipnu, maka kita harus memasang CPAP dengan setting tekanan positif akhir ekspirasi 7 cm H2O dengan target saturasi oksigen sesuai dengan usia bayi. Kita pastikan bayi selalu terpasang monitor saturasi oksigen. Lalu kita evaluasi kembali. Apabila bayi masih tampak retraksi, merintih, atau takipnu, maka kita perlu menaikkan tekanan positif akhir ekspirasi menjadi 8 cm H2O. Kriteria gagal CPAP adalah apabila setting CPAP sudah mencapai tekanan positif akhir ekspirasi 8 cm H2O dengan bayi masih menunjukkan distres napas berat, dan juga apabila fraksi oksigennya sudah lebih dari 40%. Jika demikian, maka kita perlu mempertimbangkan untuk melakukan VTP dan persiapan intubasi. Apabila kita sudah melakukan seluruh tindakan yang ada pada alur resusitasi neonatus, ada 2 luaran klinis yang kita dapatkan. Yang pertama, apabila bayi lahir secara bugar, maka bayi akan dirawat gabung bersama ibu di ruang perawatan biasa. Sedangkan apabila kita perlu melakukan resusitasi neonatus, termasuk memberikan VTP, bahkan intubasi ataupun pemasangan CPAP, maka bayi perlu dirawat di ruang perawatan pasca resusitasi untuk pemantauan lebih lanjut. Demikian video simulasi alur resusitasi neonatus dari saya. Semoga rekan-rekan sejawat sekalian sudah dapat memahami bagaimana cara mempraktekkan tindakan-tindakan dalam resusitasi neonatus. Saya, Dr. Diana Sun, Dokter Umum RSUD Bejawa. Mari bersama kita wujudkan pelayanan neonatal yang cepat, tepat, aman, dan berkualitas.